Salam jumpa kembali Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Cetik Geni. Tentunya sekarang ini ada di edisi spesial season ya. Baik, tetap bersama saya Denny Sumirat di sini dan Vito Suwardono serta rekan saya Santi Tirtawati. Ya, tentunya dengan bintang tamu yang sangat spesial nantinya hari ini di Cetik Geni Open Your Mind. Kayak ini kayaknya Iya. nggak asing gitu loh. Apa? Bintang tamunya nggak asing nih. Nggak asing ini, Iya. beneran. Saya Iya. biasanya di situ. Iya, dan ini waktunya untuk menghabisi. Iya. Sudah ada dendam kayaknya. Program balas dendam ini. Memang bangsa ini kita memang bangsa yang dendam ya. Bangsa Iya. Ya, baik para Diajeng, Dimas Diajeng dan Netralis yang ada di sana ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa podcast Cetik Geni selalu live Facebook di Cetik Geni Facebook ya. Iya. Di sana, dan juga nanti bisa ditonton di channel Netra channel di YouTube serta di Cetik Geni channel di YouTube. Demikian. Nah, seperti sebelumnya ya, untuk narasumbernya memang spesial karena edisinya spesial. Jadi Namanya siapa? namanya nanti dulu. Namanya, atau langsung aja kenalin ya. Beliau adalah Pak Novi Yuda Negara. Selamat malam semuanya, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Ya, biasanya seperti itu ya. Nah, ini biasanya kan hostnya selalu ngerjain kan di sesi namanya Pantik Api. Nah, beliaunya pun juga saat ini juga harus melewati itu ya. Tentunya dikerjain dan lebih keras. Ya, loncatannya lebih keras. Siapa yang nanti akan membawa Pantik Api tetap, yaitu rekan saya Mbak Santi. Monggo, Nah, Mbak. ini keras noda nanti. Banget. Nah, urusan keras dan lunak itu kan tugas PU biasanya. Oh iya. Karena ada montiknya. Oh, iya. tapi saya catat sebab ini berkaitan dengan profil. Ya. Wah, bahaya. Profil ya. Monggo Mbak Santi. Terima kasih. Dijelaskan aja cara mainnya Mbak Santi. Sudah tahu ya. Monggo, waktu tempat. Siap, Mas? Siap. Oke. Siap? Siap. Berdek aku. 3 kali siap. Matahari atau bulan? Matahari. Oke. Leading atau controlling? Leading. Klasik atau modern? Klasik. Majapahit atau Mataram? Mataram. Pemalas atau penular? Penular. Barat atau timur? Barat. Bara atau api? Api. Aksi atau reaksi? Aksi. Garis atau lingkaran? Lingkaran. Azana atau Cetik Geni? Ini timbul ya. Garis bawah, garis bawah. Itu kan harusnya cepet ya, toh? Iya. Nggak boleh mikir. Nggak boleh mikir. Tapi ini tadi mendengarkan kan ya? Mendengarkan. Atau pura-pura nggak mendengar. Nah ini Ya. Santi atau Azana? Oh. Ini juga ada. Iya. Iya. Bingung. Asana. Terbukti ya sekarang. Iya. Nanti tolong diedit. Diedit. Diganti maksudnya. Ini tapi ada pertanyaan pamungkas sebenarnya. Coba Pak, Apa itu? yang paling terakhir tadi apa? Wah, dia? bahaya Ada ini. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Budaya atau wisata? Wisata. Wisata. Baik, terima kasih. Mantap sekali ya. Ternyata jebakannya kurang ini ya. Geronjalnya kurang yang geronjal. Masih bisa keluar lagi. Seharusnya kita Iya. buat 50 pertanyaan. 50 pertanyaan ya. Kayak psikotes sebenarnya. Iya. Yang 49 belum. 49 Baru 1 tadi. Iya, baik. Pak Novi Yuda Negara. Iya. Ya, edisi spesial Bapak. Spesial. Iya. Kenapa kok spesial ya? Ya karena hostnya ini juga angkatan kedua kan. Kedua, Yang siap. belum resmi. Nanggung berat.
Iya, Pak Novi Yuda Negara, kelahiran mana asli sebenarnya? Tiang pundi Saya orang Jogja, Priantun Jogja saya. Jogja asli ya? Asli ya, KTP Jogja, lahir KTP di Jogja. Betul. Selain ada di mana di bidang atau di Cedik Geni ini, jenengan biasanya aktivitas ada di mana saja ini? Aktivitas saya selama di Tuban tentunya yang paling utama adalah di hotel ya, karena saya bekerja di hotel, di Hotel Karis Hotel Tuban. Hotel Karis Hotel Tuban. Kalau pengen ketemu dengan beliaunya secepat mungkin ke sini ya. Karena Karis ya, karena Secepat mungkin loh. secepat mungkin. Karena ada disebutkan nomor 10 tadi. Gitu. Udah sebentar lagi kan keluar kota. Beliaunya mau pindah. Iya. Tapi ya ini tadi disebutkan mau pindah sebenarnya nggak pindah, wong nanti juga mobilitasnya nanti pasti juga akan ke Cedik Geni, demikian. Ya kan. Beliau juga salah satu founding fathernya Cedik Geni. Kalau boleh tahu, mumpung ini di edisi spesial ini, Pak Novi, Cedik Geni itu seperti apa sih dan apa itu Cedik Geni? Oh ya, mohon izin ya. Mohon izin. Saya itu loh. Beruang malah sukunya di sana. Iya, malah sukunya di sana. Ini bukan saya. Iya. Nggak apa-apa record ya. Ada beruang kutub di sana. Saya izin dulu ya sama Mas Pito ini karena memang beliau yang mencetuskan ya. Jadi awal mula Cedik Geni itu Loh, saya belum jawab ya, diizinkan. Oh iya. Betul. Diizinkan pasti. Iya. Jadi Seperti apa ya? iya, Cedik Geni itu berawal atau berangkat dari kegelisahan ya, kami ini ya, yang angkatan pertama ya tentunya Angkatan pertama, oke, iya. Tentang kondisi Tuban secara keseluruhan, baik itu kondisi SDM-nya, kemudian kondisi SDA ya, sumber daya alamnya dan sebagainya, sehingga dari situ secara sadar bahwa kami yang di angkatan pertama itu kemudian saling bertukar pikiran. Kemudian ada salah satu yang dalam hal ini Mas Pito ya, Mas Pito itu menyampaikan bahwa saatnya untuk kita menyalakan api ya, itu berkaitan dengan filosofi atau ajaran atau wejangan dari Mbah Bonang, Sunan Bonang ya. Kanjeng Sunan Bonang. Ya. Jadi Kanjeng Sunan Bonang itu pada waktu itu menyampaikan wejangan tentang amati geni atau mematikan api. Nah, unsur api itu antara lain adalah logam-logam budaya, gamelan dan sebagainya, itu adalah unsur yang terbuat dari api. Pada waktu itu memang beliau ingin disembunyikan supaya tidak diambil atau dijajah gitu, diambil oleh penjajah waktu itu ya. Nah kemudian sekian tahun kemudian hitungannya adalah tahun 2021 itu saatnya Cedik Geni, saatnya untuk menyalakan api kembali. Nah itu sama atau sinkron dengan kegelisahan kami. Baik. Sehingga kemudian kami waktu itu berlima itu kemudian membentuk semacam education society program ya. Nah dengan menggunakan podcast ya. Education society itu artinya memberikan pendidikan kepada masyarakat atau kepada SDM masyarakat, baik masyarakat umumnya ataupun ke pemerintah ya, karena sifatnya adalah edukasi ya, berkaitan dengan tadi itu yang saya sampaikan mengenai Cedik Geni itu. Nanti selebihnya nanti akan ditambahi rekan saya ya. Oh iya. Iya, karena ya angkatan kedua ini juga baru tahu sebenarnya. Berarti ini narasumber kita bisa dikatakan dua loh ya. Hebat sekali di spesial kali ini gitu ya. Baik. Itu tadi Pak Novi menjelaskan tentang filosofi dari berdirinya Cedik Geni. Iya. Dari Mbah Bonang itu ya. Iya. Yang Bonang itu tentang kegelisahan dan bagaimana kita harus membangkitkan kembali masyarakat melalui edukasi ya. Iya, edukasi. Sebenarnya nggak pernah berdiri kita ini.
Nggak pernah Saya ini berlari ya. Wah, iya. Tidur sambil berlari. Jadi mimpi Iya. sambil berlari. Tidak pernah berdiri. Mantap. Iya. Karena Iya, iya. podcast ini adalah anti mainstream. Anti mainstream, Itu kan ya. benernya. Karena apa? Biasanya podcast kan hanya satu host, satu narasumber. Ini kan Betul. enggak. 3 host, 1 narasumber. Anti mainstream kita ini. Berarti keroyokan. Keroyokan. Makanya narasumbernya selalu berdek. Wah, angkatan 1 aja ndredeg kok. Angkatan 1 aja ndredeg. Misalnya gini, padahal ini lagi naik kelas gitu loh. Dulu Iya. host, sekarang narasumber. Kalau angkatan kedua, Iya. dulu narasumber, sekarang host. Turun kelas lagi. Iya, iya. Itu bedanya. Iya, iya. Wah, dicekil ini aku ya. Iya. Iya, betul. Ya, mungkin Mbak Santi ada pertanyaan mungkin ya. Gak ada, pasti saya jamin tidak ada. Baik, selain apa namanya sebenarnya Cetik Geni ini ya tadi dikatakan podcast kan gitu, atau nantinya akan ada kegiatan lain selain podcast begitu dari Cetik Geni yang akan dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terutama di Tuban gitu. Banyak sekali program sebenarnya, tapi yang sekarang ini yang sedang di skala prioritaskan adalah podcast ya, karena itu yang paling gampang menyentuh masyarakat, karena kan sekarang semuanya menggunakan media sosial. Yeah. Sementara kegiatan yang lain itu banyak yang akan kita lakukan ya, termasuk salah satunya adalah kuliner deso misalnya. Kuliner deso itu kita mengangkat kuliner-kuliner khas Tuban yang memang belum pernah disentuh oleh media sosial misalnya, atau makanan-makanan media mainstream ya, Yeah. makanan-makanan yang memang itu enak sekali tapi orang belum tahu misalnya. Jadi fungsi kita selain edukasi juga promosi ya, promosi supaya berimbang promosinya. Yang sudah terkenal makin terkenal, yang belum terkenal dia ada di situ terus. Nah, itu tanggung jawab kita untuk mengangkat semuanya supaya berimbang. Seperti itu. Seperti itu, mantap sekali. Iya, iya. Ya. Jawabannya itu selalu lugas rekan-rekan. Jadi selalu pantengin ya. Saya melihat ini mendengar dari obrolan kita kali ini ya. Kalau pengen tahu tentang Cetik Geni itu seperti apa, pantengin aja episode yang spesial ini. Demikian untuk Dimas Diajak dan Netralis yang ada di sana. Ya. Begitu ya. Kalau Pak Novi itu sendiri, Pak, tadi dari perhotelan, terus kemudian mengedukasi sosial kemasyarakatan. Iki rasanya iki kok apa ya? Ada sesuatu di sana yang ini, atau ada pribadi dari Pak Novi itu yang cinta kepada Tuban atau seperti apa itu? Nah, betul. Barangkali apa gitu. Nah, itu apa Dari yang Pak Novi memantik kira-kira itu? apa? Melihat Tuban ini Iya, seperti apa seperti gitu. apa? Iya, jadi saya melihat Tuban ini sebenarnya seperti mutiara terpendam sebenarnya. Jadi semacam mutiara yang kemudian masih tertutup tanah, masih tertutup kotoran gitu. Nah, saya melihat seperti itu. Tuban ini mutiara, cuma kok tidak ada yang mau membersihkan kotorannya, itu aja. Oh gitu. Nah, sehingga karena membersihkan kotoran atau mutiara itu yang masih tertutup kotoran itu juga menutupi semuanya, menutupi mutiara ini kan semua ini. Ada wisatanya, ada hotelnya, ada restorannya, ada perusahaannya misalnya gitu ya, itu masih tertutup kotoran gitu. Nah, efek ya. Ya, jadi ketika saya merasa bahwa hotel di Tuban pada umumnya itu sangat kesulitan untuk mendapatkan customer, mendapatkan market ya. Karena market utama hotel itu sebenarnya bukan perusahaan, tetapi orang yang berwisata. Ya. Jadi semua hotel di seluruh dunia itu marketnya itu market basicnya itu bukan perusahaan, tetapi wisata. Menarik. Gitu. Oleh karena Iya. itu tadi. Oleh karena itu perusahaan. tadi, Nanti karena memilih wisata bukan. Iya, betul Betul. sekali. Masih Jadi- terngiang itu tadi. sebenarnya ya. Budaya atau wisata? Wisata. Oke. Karena semua di seluruh dunia itu market basicnya adalah wisata, pariwisata, bukan perusahaan. Nah, di Tuban ini keliru kalau menurut saya, karena marketnya itu market perusahaan. Jadi misalnya tamu-tamu long stay, tamu dari perusahaan A, perusahaan B yang kemudian mereka datang ke Tuban, mereka nginep, itu marketnya. Padahal sebenar-benarnya bukan itu. Sebenar-benarnya market hotel itu yang basic itu adalah wisata. Itu. Jadi kalau saya melihat masa lalu dulu, ketika Pak Jokowi jadi wali kota di Solo, Ya. itu kan begitu yang dilakukan adalah selalu menghadirkan orang-orang luar biar datang ke Solo itu seperti apa. Betul. Bikin event, bikin Betul.
momen budaya banyak di sana. Betul. Jadi wisatanya tumbuh gitu loh. Iya, seperti itu, betul sekali. Nah, Tuban seperti apa ini maksudnya? Nah ini Nah, karena saya melihatnya tadi ya dikatakan bahwa kalau Solo langsung ke wisata kata menghadirkan itu. Nah kalau di Tuban ini dari pendapatnya dengan Pak Novi tadi kan mengatakan kita tumbuh harus lewat wisata nih, harus di Betul. ini dipoles gitu. Iya. Ternyata kita awalnya ini sudah dari industri ini lagi berkembang ini. Bagaimana ini menyikapinya ini? Menurut Pak Novi ini Iya. ada industri dan kita harus ke pariwisata. Seperti apa ini? Ya, kalau menurut saya semua itu tidak lepas dari kebijakan ya, kebijakan otoritas wilayah atau pimpinan daerah ya, pemimpin daerahnya itu yang menentukan itu sebenarnya. Jadi kalau saya akan melakukan perimbangan antara industri dan wisata. Itu kalau saya. Karena apa? Industri itu akan membuat kota tersebut menjadi center industri di suatu wilayah. Artinya menjadi salah satu daerah yang merupakan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, karena di situ ada perusahaan seperti minyak dan sebagainya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua wisata itu lebih ke arah masyarakat, lebih ke arah bagaimana kemudian masyarakat tersebut itu ekonominya bisa naik. Ya, karena kalau di suatu daerah itu ada objek wisata, maka yang akan terjadi adalah daerah tersebut itu akan banyak didatangin orang. Nah, orang datang tersebut itu kan tidak hanya melulu ke objek wisata, tapi mereka juga perlu makan, perlu minum, kemudian perlu membeli sesuatu yang khas di daerah tersebut. Nah, dari situ masyarakat sekitar akan menyediakan makan, menyediakan minum, menyediakan souvenir, ya. Nah, sehingga roda ekonomi di tingkat bawah itu akan berputar. Nah, itu salah satu sebenarnya yang bisa menekan angka kemiskinan sebenarnya. Ya, jadi sekali lagi bahwa antara industri dan pariwisata itu tergantung dari pimpinan daerah kalau menurut saya. Iya. Jadi kalau saya akan melakukan perimbangan. Wisatanya yang maju, perusahaannya yang maju, itu baru begini. Siap. Wah. Sementara yang terjadi mungkin kalau saya melihat barangkali ini justru masyarakatnya yang menggeliat wisata. Ya. Dari pemerintah daerah mungkin belum ada ini ya, campur tangan. Ya, Kali saya melihatnya. Ya, saya melihatnya Tuban seperti itu. Ya, belum optimal ya. Kalau saya mengatakan bukan tidak, tetapi belum optimal. Ya. Nah, belum optimalnya kenapa? Mungkin mereka melakukannya sendiri, tidak kolaborasi, tidak bersinergi, karena mengelola atau memanage atau menciptakan wisata itu tidak bisa dilakukan sendiri. Harus menggandeng tenaga ahlinya. Kolaborasi tenaga ahli, dan tenaga ahli itu tidak perlu dari luar. Saya melihat Tuban ini sebenarnya punya potensi besar dan tidak perlu ngambil tenaga ahli dari luar. Ngapain? Wong di Tuban aja banyak kok. Tokoh-tokoh GM hotel, GM restoran, itu semuanya punya kapasitas yang luar biasa. Kalau misalnya diajak bicara, ini masalahnya kan mau apa enggak gitu. Nah, enggak perlu mendatangkan dari luar melakukan studi kelayakan. Ngapain? Wong di sini aja banyak kok. Bahkan yang lebih lucu lagi itu di Tuban itu belum ada yang namanya sekolah pariwisata. Jadi saya kasihan sekali ketika saya datang di suatu sekolah LPK ya. Semuanya ada tuh lembaga prodi desain, prodi manajemen ekonomi, semuanya ada. LPK yang khusus untuk prodi pariwisata ada, perhotelan ya ada. Tetapi ketika saya tanya, ini sudah dibuka belum? Oh, ini bukanya di Surabaya, Mas. Loh, di Surabaya? Iya. Jadi kalau ada calon mahasiswa yang mau masuk prodi perhotelan, itu dilempar ke Surabaya. Nah, ini kan lucu. Saya sampai bilang, Mbak, di sini tuh banyak tenaga pendidik, banyak GM yang bisa ngajarin. Tak bilangin gitu waktu itu ya. Ini hanya sekedar contoh aja. Jadi betapa saya melihat prihatin sekali gitu kondisinya. Artinya yang sudah dari Tuban jangan kemana-mana artinya kan seperti itu. Iya. Karena begini, menurut saya seharusnya
pemimpin apapun di Tuban itu harus putra daerah. Itu saya. Itu saya ya. Saya selalu menekankan begitu. Kalau bisa ada yang harus pimpinan hotel itu ya putra daerah. Jangan saya kan orang Jogja. Wah. Ya kan harusnya itu putra daerah, harusnya orang Tuban. Karena tenaga ahli tadi ya. Ya karena memang belum ada, ada yang menciptakan itu. Coba kalau misalnya ada yang bisa menciptakan itu, kemudian menjadi GM, orang Tuban sendiri alangkah bahagianya tuh. Kan nggak perlu orang Jogja, nggak perlu orang luar Jogja. Mantap kalau sekali. nggak gitu kan dengan nggak kesini, Pak. Iya. Iya juga ya. Ya itu ya Dimas Diajeng netralis ya. Diingat-ingat kata beliaunya, nasihat beliaunya bahwa mau tidak mau artinya bahwa kebijakan itulah ya. Ya semoga saja podcast ini didengarkan oleh orang-orang yang tadi disebutkan ya, mulai dari akademisi sampai kepada pemimpin-pemimpin dari Tuban. Ya semoga ya praktisi semoga didengarkan ini ya. Dan juga kita bisa didengarkan itu juga atas jasanya para Dimas Diajeng dan netralis ya. Jangan lupa ketika video ini kita share di channel kita, berikan komentar ya, berikan komentar biar kita juga bisa didengar. Demikian. Siap. Ya, Itu ya. tadi saya penasaran waktu ada pantai api yang salah satu poinnya adalah barat dan timur pilih barat. Barat. Nah, setahu saya Pak Novi dulu kan pernah bilang orang barat itu apa? Kan, maksudnya gini. Ya. Pernah mendeskripsikan bahwasanya orang barat bertetangga itu juga nggak akur-akur banget gitu loh. Betul. Contohnya adalah Jerman dengan Belanda. Betul. Kan begitu. Betul. Bahkan dalam satu sesi di salah satu resto di hotel di Indonesia waktu itu Ya. ada orang Belanda sama Jerman tidak mau jajaran. Betul. Makan aja tidak mau jajaran. Betul. Mereka bertengkar itu. Betul. Apa filosofinya ini? Iya. Seperti yang tadi disampaikan sama Mas Pito itu betul sekali. Dulu sewaktu saya masih jadi pelayan ya, pelayan restoran gitu. Tapi itu restorannya memang 99% itu orang bule yang datang. Di Jogja atau di mana? Di Jogja ya, waktu itu saya di Jogja, saya jadi waiter, istilahnya namanya waiter. Waiter itu pelayan gitu ya. Nah, saya banyak menghandle grup-grup besar, termasuk grup-grup yang dari Belanda, dari Jerman, dari Prancis, dari Jepang kala itu ya, karena waktu itu betul-betul booming pariwisata, dari jadi apa namanya turis-turis asing itu banyak yang datang. Nah itu dari susunan kursi, meja itu mereka tidak mau berdekatan, misalnya antara Jerman dengan Belanda itu tidak mau. Kalau berdekatan itu dengan jarak misalnya 2 atau 3 meter itu mereka minta pindah. Oh. Iya, dan itu sudah menjadi apa ya rumusan kami waktu itu sebagai waiter itu, oh ini jangan didekatkan sama ini karena ini tidak bisa bersatu gitu ya. Jadi intinya adalah perbedaan dengan bangsa kita. Kalau bangsa kita itu walaupun dijajah 350 tahun katakanlah gitu ya, masih menurut cinta. Sejarah itu ketika ada orang Belanda kita masih ramah, Masih cinta. masih bisa menerima, ramah, weh ada bagaimana mister dan sebagainya, Terutama Tuban. Iya itu. Tapi kalau mereka itu sampai turun temurun, Oh iya. iya sampai turun temurun tuh nggak suka. Mungkin itu faktor historis, mungkin perang dulu, perang dunia pertama, perang dunia kedua mungkin. Betul, Mungkin itu. betul. Tapi kok bisa turun temurun loh? Kalau kita kan enggak, kita ya sudah yang kemarin, yang 350 tahun ya itu yang kemarin. Sekarang. Iya. Itu bangsa kita begitu. Jadi kenapa kemudian Bali menjadi destinasi wisata, kemudian Indonesia menjadi destinasi wisata dunia itu karena itu Ya. keramahan bangsa Indonesia dan melupakan sejarah. Jadi Artinya timur dan barat itu susah ya? Kalau menurut saya itu sebenarnya bisa berjalan beriringan. Bisa berjalan beriring. Bisa. tapi kalau barat dengan barat tidak bisa. Barat dengan barat nggak bisa. Sangat. Nah gitu yang saya tangkap adalah ketika orang kita ini bangsa kita selalu bisa menerima orang luar. Betul. Dan misalkan setelah dijajah 350 tahun Iya. dia bisa memaafkan, akan tapi Iya. ketika ada perang saudara kita tidak bisa maafkan. Rekonsiliasi dan Oh betul. nah ini kan Itu akan kita bahas di seri spesial yang nanti mungkin ya. Siapkan. Halo. Disiapkan pokoknya di note ya. itu kan bagus itu, Bagus, menarik. iya. Dengan Menarik. orang luar kita welcome dengan Iya. saudara kita sendiri ya. Iya. Bagus. Why begitu ya. Why gitu ya. Katanya besar. Begitu. Oke, hebat sekali. Tapi Ya. terus udah gitu kok Pak Novi milih barat tadi. Apa gitu? Iya, itu tadi belum terjawab kenapa? kan? Kenapa Belum. saya milih barat? Saya Iya. memilih barat itu dalam hal pola pikir.
Oh, pola Ya, pikir. pola pikirnya orang Barat. Pola pikir orang Barat itu kan simple, pragmatis. Betul sih ya. Ya, Betul, betul. simple, pragmatis, tidak bertele-tele, disiplin, dan lain sebagainya. Itu yang saya ambil. Kenapa Oh. saya milih Barat? Karena tadi milihnya leadership Justru itu. tadi. Ya. Nah, Kalau disiplin tuh kalau saya melihat Ya. bertele-tele Pak disiplin tuh. kok bisa? Kok bisa? Kaki harus rapi, tangan harus rapi, pakaian harus rapi. Itu kan ruwet Pak. Oh, iya. Bertele-tele itu Pak. Kalau simple kan nggak perlu disiplin. Nah, kan gitu Pak. Harus Ini rapi Mas, semua. Mas Pito itu. Itu kan kita anti Iya itu anti benar. Oke oke. Iya. Kalau disiplin ruwet Ya. Pak. Kalau begitu Harus rapi semua. ya kita balik lagi ke Pak Novi aja. Kita balik lagi ke Pak Novi aja. Berarti mana disiplin? Iya. Jadi ruwet tadi. Tadi Pak Novi kan menyebutkan bahwa beliaunya juga pernah di Jogja juga ya Iya. tugas. Nah ini pengalaman tugas ini Pak Iya, Novi. iya, boleh. Gimana ini ya? Pernah kemana saja ini selain di Tuban begitu? Pernah di mana saja? Di hotel apa saja? Ya itu dulu. Nanti yang lain lanjut. Menyusul. Ya. Yang lain nanti Mbak Santi yang nanya ya. Iya. Mas Santi silakan tanya. Baik, saya mengawali karir bekerja saya di Jogja di sebuah apa ya namanya amusement park, itu semacam kayak Dufan. Dufan. Di Jogja. Di sana ada sendera tari Ramayana Ballet yang tidak pernah libur. Kemudian ada restoran asing ya, restoran Indonesia tapi bule ya semua. Ya karena kaitannya sama sendera tari Ramayana Ballet. Iya. Nah, itu saya di sana, kemudian selama kurang lebih 17 tahun lah. 17 tahun saya di situ bekerja, kemudian habis itu saya mulai masuk ke dunia perhotelan. Saya masuk pertama kali di dunia hotel itu di Anyer, Banten. Anyar Banten. Iya, di Marbella Hotel and Convention Center. Kemudian habis itu saya ke Jember, di Aston Jember. Kemudian habis itu ke Semarang, Aston Semarang. Iya. Dari Aston Semarang saya ke Solo Baru di Best Western. Best Western Premier Solo Baru. Kemudian dari Solo Baru ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya. Di sana ada Vovere Hotel. Setelah dari Kalimantan Tengah, saya kembali lagi ke Solo Kota. Ke Solo Kota itu di sana saya setup untuk hotel Kedaton Butik yang dikelola oleh Davam. Kemudian habis itu saya masuk ke Azana, ditempatkan di Sulawesi Tenggara, di Kendari. Kendari. Kemudian dari Kendari setelah sekian tahun, 1 tahun itu saya ditempatkan di Tuban, di Hotel Karis Tuban, Azana juga. Hasanah juga. Ya. Baik. Nah, itu ada perbedaan nggak itu? Begitu dari Kendari menuju ke Tuban, begitu. Wah, itu perbedaannya sangat luar biasa. Kena prank. Wah, ini Berapa kali Nah, ini Jadi cerita waktu, bagus ini. Iya, Ada prank ya. waktu itu mindset saya mengatakan bahwa luar pulau Jawa itu pasti tertinggal dari Jawa gitu ya. Dari aspek apapun lah, dari aspek Luar pulau Jawa, ya. luar pulau Jawa itu pasti akan lebih tertinggal. Tertinggal. Dan ternyata ketika saya lihat itu memang Kendari itu saya tidak tahu tempatnya di mana. Ternyata saya lihat di peta itu di Sulawesi Tenggara. Sampai saya di sana, baru saya tuh kaget setengah mati. Ternyata Kendari itu kota metropolitan. Oke. Kota metropolitan dengan kemajuan yang luar biasa. Dan saya di sana sangat nyaman dan senang karena apa? Semua stakeholder baik dari pemerintah maupun swasta itu mereka bersatu. Bahkan ada dalam satu WA group. Saya masuk di dalamnya. Jadi di situ ada wali kota, ada komisaris bank, ada pimpinan Garuda Indonesia Airways, ada semua pimpinan hotel, kemudian semua pimpinan bank. Jadi kami ini punya satu grup dalam satu WA grup besar gitu. Jadi kami punya kegiatan tuh ngopi bareng, nonton bioskop bareng waktu itu ya. Kemudian goes bareng. Sehingga ketika ada lead atau calon customer itu biasanya ditawarkan. Ini saya punya tamu, mau ada tamu sekian, budgetnya sekian. Jadi nanti teman-teman hotel itu, oh itu masuk di budget saya, berarti masuk ke budgetnya itu. Atau seperti itu. Nah, Forkomimda kalah itu ya? Kalah. Forkomimda kalah. Nah, dari seperti itu. Nah,
Bahkan pimpinan daerahnya pun juga sangat concern dengan pariwisata. Bahkan waktu itu tuh sedang membuat yang namanya Badan Promosi Pariwisata Daerah. Itu hasil masukan saya karena sekelas Jogja dan Bali pun juga memiliki Badan Promosi Pariwisata Daerah. Badan Promosi Pariwisata Daerah. Itu penting karena apa? Pemerintah itu kan punya keterbatasan untuk menciptakan apa namanya roadmap wisata misalnya gitu. Keterbatasan untuk promosi, strategi promosinya seperti apa kan terbatas sekali karena tidak mungkin misalnya di dinas pariwisata itu semuanya paham tentang strategi promosi. Yang sekarang apalagi sekarang ada medsos, ada ini dan sebagainya. Jadi harus melibatkan pihak lain. Dalam hal ini itu diwadahi dengan BPPD. Badan Promosi Pariwisata Daerah. Nah, dinas pariwisata itu enak sebenarnya, tinggal nagih saja ke dia, ke BPPD ini. Jadi misalnya program 1 tahun kamu butuh dana berapa? Sekian untuk melakukan program ini ABCDE. Nah, dinas pariwisata tinggal nanya, gimana programnya, jalan enggak? Gitu. Jadi bukan kemudian sekarang yang ditembak adalah dinas pariwisata. Dengan adanya BPPD itu tadi, maka masyarakat itu nembaknya atau justru malah Pemkap itu nembaknya ke BPPD. Lebih mudah dia untuk melihat itu ya. Kalau sekarang kan yang ditanya kan masih dinas pariwisata. Ya, betul. Ya, kalau ada Badan Promosi Pariwisata Daerah, nanyanya ke dia bukan ke dinas pariwisata. Baik, tentang promosi tadi ya. Artinya yang melakukan promosi itu adalah pemerintah daerah itu kan, seperti itu. Iya. Artinya itu mengedukasi ke masyarakat seperti itu kan. Fungsi BPPD itu Badan Promosi Pariwisata Daerah itu adalah mempromosikan daerah misalnya Tuban. Tuban itu dipromosikan keluar. Oh, keluar, lebih keluar. Iya. Lah kalau misalnya tidak ada BPPD itu tadi, kapan promosi? Nah, masalah itu kan gini, orang yang dari Tuban udah keluar, enggak mau ke Tuban lagi. Apalagi yang dari Tuban mau keluar. Iya. Ya dari Tuban biasa keluar. Jadi orang-orang di tokoh-tokoh nasional kita ini banyak yang lari di Tuban. Tapi dia sudah enggak apa ya? Enggak ke Tuban lagi. Nah, lagi ke Tuban. Itu saya tambahkan lagi ya. Jadi ketika saya dari Kendari ditugaskan ke Tuban, itu saya kaget setengah mati. Karena kok ternyata salah itu mindset saya itu yang mengatakan bahwa luar Pulau Jawa itu lebih terbelakang daripada Pulau Jawa. Oh, salah. Total itu salah. Ini yang disebut prank tadi ini. Ya, prank itu. Barangkali gini, kalau Pak Novi membandingkan, Kendari ini kan ibu kota provinsi, sedangkan Tuban bukan ibu kota provinsi. Untuk luasannya itu hampir sama. Luasannya hampir sama antara Kendari dengan Tuban itu hampir sama. Atau mungkin ini dari kesadaran masyarakat tentang pariwisatanya seperti itu atau seperti apa? Iya, kalau kesadaran masyarakat itu betul sekali di sana lebih lebih kesadarannya itu lebih kelihatan ya. Karena semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata itu sangat didukung oleh masyarakatnya. Kalau di Kendari seperti itu ya. Kemudian selain itu pihak pemerintah itu kalau di sana itu sangat mendukung pariwisata banget. Contoh di setiap dinas itu berapa kali dia itu melakukan meeting, Mas. Kalau di sana itu. Jadi di sana itu MICE itu sangat maju. Jadi meeting di hotel itu salah satu bentuk empati dari pemerintah daerah untuk memberikan pemasukan kepada hotel itu caranya begitu. Meeting di hotel. Dari dinas A, B, C itu termasuk kasubagnya dia punya meeting di hotel itu. Ya, itu kan berarti mungkin meeting, kalau di sini meeting. Enggak, barangkali ini keterkaitannya dengan anggaran. Jadi anggaran kalau di Kendari mungkin dana Pemprov mungkin, bukan dana kabupaten, APBD kabupaten. Kalau Tuban kan kabupaten, otomatis jauh ininya. Kalau nilainya jauh. Nilainya ya. Kalau di sana itu untuk provinsi sedikit, Mas. Provinsi itu sedikit sekali. Justru yang banyak itu kota ya. Itu dananya memang banyak. Saya juga tidak paham, tidak terlalu dalam ya. Tapi yang saya tahu itu budget anggaran itu dari kota, bukan dari provinsi. Hanya tertentu aja, misalnya dinas-dinas tertentu yang mereka punya budget provinsi ya. Tapi kebanyakan dari kabupaten, dari kota gitu. Kalau yang di Kendari hotelnya hotel apa?
bintang berapa? Di sana saya bertugas di Fortune Front One Hotel Kendari itu bintang 3. Bintang 3. Kemudian bintang 4 di sana ada 2, ada Claro sama Swiss Bell. Kemudian sisanya hotel-hotel lokal ya. Hotel-hotel lokal. Nah, kalau Tuban? Kalau Tuban itu yang bintang 4 itu Bali Ridge itu bintang 4, kemudian Tuban Resort itu bintang 4 juga, ada 2 ya di sini ya. Five itu bintang 3 plus gitu. Kalau yang di Pak Novi? Nah itu loh. Ya yang di Pak Novi lah. Kok menjelaskan yang lain dulu? Yang lain dulu. Terus ini langsung mau nikah apa bagaimana? Kalau Karis itu kalau saya baca ininya itu bintang 3 sih. Bintang 3. Itu mendaftarkan di pajak ya. Padahal sebenarnya itu kalau menurut saya itu nggak perlu bintang itu sebenarnya sampai dengan saat itu tuh customer itu jangan nanyain itu bintang berapa ya, enggak. Yang terpenting dari customer itu experience atau pengalaman yang didapat itu seperti apa. Seperti cetek geni itu ya, like and share aja. Iya, seperti itu. Jadi pelaku wisata, penikmat atau wisatawan itu tidak melihat bintangnya. Sekarang ini ya, dia tidak melihat bintang. Yang pertama yang dilihat itu adalah 1 harga, 2 pengalaman yang ditawarkan. Experience. Ya, experiences-nya yang ditawarkan itu menarik enggak, itu aja. Bahkan kalau misalnya yang ditawarkan itu hanya sebuah bangunan kuno gitu dan sebagainya. Tapi kalau itu buat mereka nyaman, itu berapapun dibayar. Pembicaranya sangat menarik ya. Mulai dari pemaparan Pak Novi itu siapa, kemudian ini yang paling penting adalah tentang Tuban tadi dan juga tentang perhotelan. Nah, ini ada satu pertanyaan mungkin. Nanti mungkin Mbak Santi ya mau tanya ya tadi saya ya katanya ya. Kepo ini ya. Di belakang panggung tadi kita ngobrol gitu. Baru keponya sekarang. Keponya sekarang. Sudah kenal nih. Saya khawatir sekali ini kalau saya begini. Ya memang kita bikin lantai. Ya di belakang panggung tadi gimana? Monggo silakan. Agak kepo sedikit ini. Nah, gimana Mbak? Mas Novi kan biasanya tugasnya di mana-mana ya Kak? Iya. Nah, ini nasibnya keluarga di rumah apa ikut tugas? Terus ikut pindah-pindah juga apa ada istri cadangan mungkin? Yang terakhir itu ya bikin insecure itu ya. Kayak kesebelasan ya ada pemain cadangan. Oh, iya. Apa sudah disiapkan jawabannya? Ada juga HP cadangan. HP cadangan juga ada. HP cadangan, iya. Nomornya 1 kan? Iya. Iya, kebetulan nomor saya 1, jadi saya tidak punya nomor yang lain. Yang kelihatan 1. Jadi kalau menurut saya ini apa yang saya alami ya. Kalau saya sih lurus-lurus saja, artinya aman-aman saja, secure saja gitu. Dimanapun saya bertugas itu saya selalu pulang atau istri datang dengan anak-anak ke lokasi di mana saya bekerja. Itu menjadi salah satu bagaimana kita bisa komunikasi ya, mengharmonisasi keluarga seperti itu. Kemudian tentunya dengan media sosial sekarang ini kan banyak sekali fitur-fitur yang bisa dipakai seperti video call dan sebagainya. Itu hampir tiap hari saya itu video call. Tiap hari. Ya, video call dengan anak saya, dengan istri saya. Menghadapnya satu arah ya. Enggak pakai 360 derajat tinggalnya. Satu arah, karena memang satu arah. Karena yang dipentingkan itu adalah trust ya. Kepercayaan itu sangat penting ketika kita bertugas di daerah lain ya, apalagi yang sering berpindah-pindah itu trust. Mantap itu sekali. Sangat penting. Ya, mantap sekali ya. Nah, sekarang ini Dimas diajak. kira-kira pesan Pak Novi untuk Tuban. Oke. Apa gitu? Ya. Kira-kira apa ya? Pesan saya untuk Tuban itu seperti juga tagline-nya Cetek Geni ya, open your mind ya. Artinya semua baik itu dari stakeholder, baik itu otoritas pemimpin, otoritas wilayah maupun masyarakat, semuanya harus open your mind. Artinya terbukalah untuk masukan, terbukalah untuk diajak kritik dan diajak kolaborasi gitu. Jadi jangan tertutup ya, open your mind, itu aja pesan saya. Terima kasih atas waktu serta
informasi serta ya tadi ya dedikasinya serta inspirasinya mantap sekali ya. Pokoknya lengkap. Kalau ada di podcast Cedek Geni semuanya lengkap ya. Dimas Diajeng serta Netralis semuanya. Dikarenakan ini ya. Oh salaman ya. Angkatan 1 sama angkatan 2. Ya. Iya. Salamannya nanti kalau kita sudah peki ini nanti ya. Baik ya. Semuanya lengkap di sini ya. Netra para Diajeng, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Tetap saya mintakan ikuti kita di IG, YouTube maupun Facebook kita ya. Di sana semuanya menarik tentang Cedek Geni. Cedek Geni.